warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang para peserta FGD. Terima kasih atas kehadiran saudara-saudari yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri FGD hari ini. Saya Nurul Adinda sebagai moderator akan memimpin jalannya fokus group discussion pada hari ini. Saya bersama rekan saya, Agnes, yang sebagai notulen. Pada hari ini, FGD ini akan membahas toleransi masyarakat terhadap rumah ibadah di Indonesia. FGD ini bersifat tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah, serta tidak diperbolehkan menjatuhkan opini orang lain. Sebelum memulai FGD, ada baiknya para peserta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Muhammad Sofi Nasution. Saya berasal dari Prodi Sastra Inggris. Perkenalkan, saya Duta Siregar dari Prodi Ilmu Keperawatan. Baik, perkenalkan nama saya Martin Spayung dari Prodi Akuntansi. Baik, perkenalkan saya Daniel Saragi dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Perkenalkan nama saya Afifah Saliha dari Prodi Sastra Arab. Baik, perkenalkan nama saya Ali Prayoga dari Prodi Sastra Arab. Prodi Sastra Jepang. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Tapia dari Prodi Manajemen. Baik, saya mulai FGD ini dengan pertanyaan yang pertama, yaitu, menurut kalian bagaimanakah toleransi masyarakat terhadap rumah ibadah di lingkungan sekitar mereka? Saya persilakan kepada Saudara Sofi untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator. Kalau dari pengalaman saya sendiri ya, jika mereka sedang melaksanakan ibadah pada hari Minggu, kita sebagai umat Muslim akan menghormatinya dengan cara tidak mengundang keributan di depan gereja, seperti contohnya tidak memakai knalpot dengan suara yang berisik dan menekan klakson, dan juga segala hal yang membuat keributan akan dihentikan sementara hingga ibadah mereka selesai. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pendapatnya, Saudara Sofi. Selanjutnya, bagaimana pendapat Saudari Dwita mengenai hal tersebut? Baik, terima kasih moderator. Saya tinggal di kawasan dengan penduduknya itu mayoritas beragama Kristen Protestan. Selain Kristen Protestan itu terdapat juga agama lain, seperti Kristen Katolik dan juga Islam. Nah, kawasan tepatnya rumah tempat saya tinggal itu dihuni oleh masyarakat Kristen Protestan serta Islam. Rumah ibadah itu, baik gereja maupun masjid itu berdiri saling berdekatan satu sama lain. Masyarakat setempat juga tidak mempermasalahkan tata ibadah satu sama lainnya. Mereka saling menghargai dan menghormati, serta hidup berdampingan dengan rukun. Sejauh ini tidak pernah ada masalah yang memicu pertengkaran yang hebat, walaupun ada perbedaan pendapat di kedua pihak. Namun, semua diselesaikan dengan kekeluargaan tanpa melibatkan kekerasan. Sehingga saya menyimpulkan bahwa toleransi antara masyarakat di lingkungan sekitar saya masih terrealisasi. Demikian moderator. Terima kasih Saudari Dwita atas pendapatnya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Saudara Martahan mengenai hal tersebut? Oke, baik, terima kasih moderator. Toleransi masyarakat terhadap rumah ibadah di lingkungan agama Hindu sangat baik. Karena agama Hindu bersifat fisiologis dan oleh karena itu dapat melihat dan menghargai kebenaran yang ada dalam agama lain. Dengan demikian, agama ini bersifat toleran, bahkan ada yang berpendapat bahwa toleransinya terlalu besar sehingga dapat menerima agama-agama yang bersifat magis. Demikian. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Saudara Martahan. Selanjutnya, bagaimana pendapat Saudara Daniel mengenai hal tersebut? Baik, moderator. Berdasarkan pengamatan saya, di mana keluarga saya juga beragama Buddha dan tinggal di suatu komplek perumahan, yaitu perumahan Buddha, di mana mayoritas beragama Buddha, toleransi di tempat mereka sangatlah terjaga dengan baik. Di mana di tempat tersebut ada masjid, kuil, gereja, dan sebagainya, rumah ibadah. Namun pada saat agama tersebut beribadah, mereka menghormati ibadah tersebut dengan saling menjaga. Bahkan jika ada hari-hari besar keagamaan, mereka saling membantu untuk menertibkan demi kelancaran berjalannya kelancaran acara besar tersebut. Terima kasih.
Baik, terima kasih Saudara Daniel. Dari pendapat saudara-saudari sekalian, dapat saya simpulkan bahwa toleransi masyarakat terhadap rumah ibadah yang ada di sekitar mereka masih sangat baik. Oleh karena itu, menurut kalian, upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan toleransi masyarakat terhadap rumah ibadah di sekitar mereka agar bisa berjalan dengan baik? Saya persilahkan kepada Saudari Afifah untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Menurut saya, upaya yang bisa kita lakukan itu berupa kegiatan seperti olahraga bersama dengan para warga, saya di komplek, warga sekomplek. Dan juga gotong royong, di mana itu kita bisa dilakukan di setiap akhir pekan, agar terciptanya lingkungan masyarakat yang bersih, serta menjadi keluarga yang dekat, walaupun kita berbeda agama. Mungkin itu saja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pendapatnya Saudari Afifah. Selanjutnya, bagaimana pendapat Saudara Aldi mengenai hal tersebut? Baik, kalau menurut saya, upaya untuk mewujudkan toleransi masyarakat yang kuat mengenai rumah ibadah, yaitu dengan cara satu, menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif dalam rangka memantapkan kedalaman dan penghayatan agama, serta pengamalan agama yang mendukung bagi pembinaan kerukunan hidup intern dan antar umat beragama. Terus yang kedua itu, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu, hendaknya hal ini dijadikan mozaik yang dapat memperindah fenomena kehidupan beragama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pendapatnya, Saudara Aldi. Selanjutnya, bagaimana pendapat Saudari Meilan mengenai hal tersebut? Untuk mewujudkan toleransi masyarakat, khususnya ibadah di Indonesia, adalah mengurangi sikap egois atau primordialisme antar umat beragama. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia harus menumbuhkan kembali nasionalisme serta menanamkan nilai Pancasila sejak agar masyarakat tidak salah paham dan kemudian membatasi suatu agama beribadah menurut ajaran agamanya. Sebagai masyarakat yang baik, hendaklah kita bijak dalam memilah suatu berita maupun isu yang mampu memecah belah serta menimbulkan pandangan yang salah mengenai ajaran agama lain. Selain itu, hendaklah kita sebagai masyarakat menjunjung tinggi kerukunan antar umat beragama dengan menjalin hubungan baik, serta bahu-membahu menjadi cukup segitu saja. Kembali. Terima kasih atas pendapatnya, Saudari Meilan. Selanjutnya, bagaimana pendapat Saudara Fadil mengenai hal tersebut? Terima kasih, moderator. Menurut saya, untuk mewujudkan toleransi yang kuat terhadap perbedaan kepercayaan, khususnya mengenai rumah tempat ibadah, pertama dari pihak pemerintah atau lembaga yang terkait dengan perizinan atau regulasi tempat ibadah, mereka harus dapat adil dalam memberikan perizinan untuk mendirikan suatu tempat ibadah di suatu wilayah kepada seluruh pemeluk agama yang ada di Indonesia, agar tidak terjadi kecemburuan sosial yang dapat memecah belah persatuan umat beragama. Dan dengan mempererat tali persaudaraan antar umat beragama, sehingga semua merasa bahwa kita sebagai warga Indonesia adalah keluarga, sehingga tidak ada lagi terjadi pengusakan di tempat ibadah. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya Saudara Fadil. Apakah dari saudara-saudari sekalian ada yang ingin menambahkan pendapat? Jika tidak ada, maka FGD hari ini saya akhiri. Selanjutnya, saya serahkan kepada Notulen untuk menyampaikan kesimpulan FGD hari ini. Kepada Agnes, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari FGD kita hari ini adalah toleransi masyarakat terhadap rumah ibadah yang ada di lingkungan sekitar masih sangat baik karena masih saling menghargai perbedaan yang ada. Agar toleransi masyarakat terhadap rumah ibadah yang ada di lingkungan sekitar bisa terus berjalan dengan baik, yang harus kita lakukan adalah menciptakan suasana kehidupan beragama yang kondusif, menyadari bahwa perbedaan adalah suatu realita dalam kehidupan bermasyarakat, mengurangi sifat egois atau primordialisme antar umat beragama, dan dengan mempererat tali persaudaraan antar umat beragama. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Agnes, Brigita yang sudah menyampaikan kesimpulan FGD hari ini. Baiklah, sampai di sini kegiatan FGD hari ini. Saya tutup FGD hari ini. Terima kasih atas partisipasinya saudara-saudari sekalian pada FGD hari ini. Pendapat dari saudara-saudari sekalian sangatlah berguna untuk meningkatkan implementasi toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.